Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Ayyuhas shaimin shaimat was-sabirin was-sabirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang saya banggakan. Hadirin, kita bersyukur hari ini kita sudah menapaki hari yang ke-10 barangkali ya. Jadi sepertiga perjalanan kita siam sudah kita tempuh. Syukur alhamdulillah hari ini sesuai judul yang diamanahkan kepada saya tadi adalah berdialog dengan Quran. Saya melihat dalam sebuah kamus arti dialog itu ya omong-omong dua arah lah ya kan, dialog gitu. Jadi dalam kaitan ini nanti akan kita ambil contoh-contoh dialog yang dilakukan Allah kepada hambanya, hamba kepada Allah, dan juga hamba kepada sesama hamba. Itu semua ada dicontohkan di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, itu tampak sasarannya itu memang ya kita manusia ini. Makanya nanti dialog yang ada ini Allah berkata kepada manusia. Kadang-kadang bunyinya ya ayuhan nas. Kadang-kadang kepada makhluk yang lain, ya ma'syarul jin. Di antara nas itu ada yang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru. Yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan ada kepada makhluk-makhluk yang luar biasa menurut ukuran kita, walaupun di sisi Allah itu sangatlah kecil artinya. Itu masuk dialog juga itu. Yang terakhir ini misalnya dalam sebuah ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, ya kan? Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna wa hamalahal insan, dan seterusnya ayat itu. Ini maksudnya kami pernah memberikan amanah ini kepada langit, kepada bumi. Keduanya enggan. Kira-kira kan kalau di dramatisir itu, hei langit, hei bumi, kamu ya memegang amanah untuk mengendalikan kepemimpinan di alam yang kuciptakan ini. Gak sanggup lah ya Allah, berat kali lah itu. Kata langit, kata bumi. Barulah amanah yang begini berat disodorkan kepada manusia. Manusia ini makhluk yang super canggih, walaupun dia sangat lemah, tapi memiliki banyak dimensi yang luar biasa. Dia bisa menjadi dalam tanda petik kayak malaikat, tapi bisa juga dia menjadi makhluk yang lebih ganas daripada binatang itu kan. Nah, kitalah wujudnya itu, sehingga ahli-ahli filsafat itu ada yang menggelar kita itu sebagai hayawan, ya kan? Hayawan atau hewan lah, tapi hewan yang berpikir. Artinya kalau pikirannya rusak, ya kita kembali menjadi hewan itu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, di dalam deretan ayat-ayat Quran, bila kita baca ketemu ya
ayyuhan nas, tak kurang dari 13 kali itu saya temukan di situ. Antara lain ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, dan seterusnya itu. Jadi cakap atau panggilan Allah itu kadang-kadang berisi instruksi, perintah atau larangan. Wujud agama lah itu, berisi perintah, larangan, contoh-contoh dan lain-lain. Hai manusia, kalau kepada orang beriman atau kaum beriman, ya itulah dia. Satu di antaranya yang populer pada hari ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, itu jelas instruksi. Tapi ada yang informasi, seperti tadi, hai manusia, kami menciptakan kamu itu bersuku-suku bangsa, berpuak-puak. Tujuannya supaya kamu saling mengenali. Saling mengenal itu sampai kepada menaklukkan, menguasai, muncul hukum-hukum perang. Nah, itu ada informasi. Kepada kelompok Bani Israel ada dipanggil juga itu oleh Allah secara khusus 4 kali. Jadi kalau dibanding dengan ya ayyuhalladzina amanu dengan ya Bani Israel, saya kadang berpikir gini ya, kenapa ya Bani Israel hanya 4 kali? Kepada ya ayyuhalladzina amanu 88 kali, berapa kali lipat itu? Apa begini kira-kira maknanya? Entah betul entah tidak, coba nanti dikoreksi. Kaum Bani Israel ini diberi peringatan 4 kali, timur, barat, utara, selatan. Paham dia, selesai. Sementara kita yang amanu perlu 88 kali. Dibandinglah kedua kelompok manusia ini, mana lebih maju ini, kaum muslimin dengan komunitas kaum Yahudi. Menurut Pak Alri, mana lebih unggul? Menurut Pak Sabrun, dari 2 komunitas ini mana lebih unggul? Ya Bani Israel, ya ayyuhalladzina amanu dengan berbagai suku bangsa. Nah, kata Ustadz nih, lebih unggul Bani Israel. 4 kali diberitahu, paham dia untuk menerapkan. Pantas juga lah kawan ini sikit, tapi nggak bisa nggak bisa dianggap sebagai kutu. Kami sedikit, tapi jangan dikatakan kami tidak menguasai. Barulah Quran akan memberikan pernyataan. Berapa banyak komunitas kecil mampu menaklukkan kelompok yang besar. Di sini kita bertanya-tanya, kalau orang yang bolak-balik diingatkan, nggak sadar juga, apa memang nasib kita sebagai kelompok yang alladzina amanu sampai perlu 88 kali? Wujudnya pun seperti inilah. Pertarungan antar kita berkepanjangan tak selesai. Bahkan menjadi berita. Barokna haulahu. Bagi wartawan, berita-berita perang itu menjadi berkah. Berdarah-darah itulah berkah. Ngeri, Pak. Itu ya. Jadi ada informasi supaya kaum muslimin ini hati-hati. Ada instruksi, muncullah perintah dan larangan. Itulah wujudnya. Ada yang kabar baik, basyiran wa nadhira. Jadi apa yang dikatakan Allah itu di dalam kitab Quran ini persis seperti yang dipesankan Rasulullah. Aku pesankan kepada kalian ya, ada 2 hal. Pertama, yang diam. Yang kedua, natikan, yang bicara. Apa maksud Nabi di sini? Yang diam sudahlah, tapi penuh makna itu. Orang mati itu kan diam saja ya kan, tapi
manakala kita lihat, kita berdialog dengan kawan tuh. Semalam masih main catur dengan saya kawan nih. Hari ini udah berkutik pun enggak banyak bicara. Tapi dia ngomong, kau nanti serupa aku ya. Cuman awak duluan aja ini katanya. Nah itu. Diam tapi mengandung banyak makna. Yang kedua yang bicara. Manakala kita minati pembicaraannya, dia menuntut kepada kita banyak. Mau maju kan? Oh banyaklah itu. Di antaranya ya alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kaum beriman, maukah kamu kutunjukkan supaya perdaganganmu itu beruntung, terselamat dari azab yang pedih. Ini kan oratoris bentuknya nih kan. Gak usah pun dijawab. Kalau maukah kamu beruntung, jawabnya sudah gak lain lagi. Berpuasa ini sebenarnya bagi kita yang arif, coba sekali-sekali Bapak Ibu tidak puasa, lalu makan sekenyang-kenyangnya siang hari, tapi jangan diketahui orang lah gitu ya. Kemudian begitu masuk waktu berbuka puasa menyelinap. Itu hati kita kan bicaranya habis-habisan. Aku nokoi orang ini. Aku sebenarnya udah gak puasa. Tapi dia akan bicara betapa nikmat kalau kita jujur dengan berpuasa. Enakku sudah dicabut siang hari. Makanya enaknya orang yang berpuasa itu kan ketika berbuka, walaupun hanya sekedar air bening. Nah, itu. Yang kedua, ketika bertemu dengan orang, dengan zat yang bertitah, yang selalu berpesan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ada hal penting yang perlu kita garis bawahi di antara titah Allah kepada manusia ini. Setelah kita telusuri bagaimana dialog Allah kepada Musa, dialog Allah kepada Ibrahim, dialog Allah kepada Isa dan kepada Nabi Muhammad, tampaknya yang paling mendasar persoalan ketuhanan. Tak satu pun ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang menekankan persoalan yang bersifat urusan perut. Kalau kita temukan dalam Quran itu, hai anak-anakku, ini kata Nabi Yakub, di antara sampelnya Nabi Yakub lah dulu. Nanti sepeninggalku apalah yang kalian sembah. Ini urusan ilahiyah, urusan sesembahan. Tak satu pun ditemukan ma ta'kuluna min ba'di. Hai anak-anakku, aku khawatir nanti kalau bapak mati duluan makan apa? Kalian kalau malas-malas kerja seperti ini, tak ada urusan makan. Karena kalau urusan ini, binatang yang tak punya perencanaan pun tawakal penuh, ya kan? Terbit matahari, kepak-kepakkan sayap, hari ini kesana rezeki awak, pulang kenyang dia, selesai. Itu si unggas, ya kan? Hewan-hewan lain pun. Ini bagi kita manusia yang punya perencanaan, bukan persoalan itu lagi, persoalan ketuhanan. Dialog yang menyindir saudara kita, kawan sebelah, ya, gini. Hai Isa, tahukah engkau apa yang diperbuat oleh umatmu sepeninggalmu? Nabi Isa menjawab, itu Allah yang tahu. Baik, kukabarkan padamu. Ini seakan-akan dialog imajinatif lah ya. Mereka sudah menyembah engkau. Betulkah kau mengajarkan supaya kau disembah? Nabi Isa tentu menjawab, Allah kan tahu itu. Kalau aku mengajarkan seperti itu, masa engkau gak tahu? Biar tahu aja kamu, sepeninggalmu kamu sudah disembah orang. Itu terserah engkau lah ya Allah, itu hambamu. Mau kau maafkan atau kamu siksa, itu milikmu semuanya. Ini sebenarnya menyindir kepada umat Nasrani bahwa pengkudusan terhadap hamba,
kultus kepada Nabi Isa itu merupakan tindakan syirik yang dilakukan oleh kawan sebelah. Walaupun ya mereka masih mengatakan berketuhanan yang Maha Esa. Ini persoalan ketuhanan juga. Musa dalam dialognya untuk lebih meyakinkan bahwa sebelum Musa, Ibrahim lah dulu ya. Ibrahim ingin sekali hatinya melihat bagaimana wujud Tuhan itu. Sampai Allah katakan, apa kau kurang yakin juga dengan banyaknya bukti-bukti yang sudah ada lah di hadapanmu ini semua, katanya. Bukan tak yakin ya Allah, cuman untuk lebih memantapkan hatiku. Lihat ma'inna qalbi, katanya. Baiklah, nah ini. Jadi Allah mengajak dialog. Coba kamu ambil seekor unggas, kamu cincang bangkainya itu bagi 4 penjuru. Udah. Setelah itu coba kamu panggil dia. Hai burung, sini kau dulu. Kira-kira seperti itu. Datanglah itu wujud burung tadi dari yang terpisah-pisah nih. Muncul lagi apanya. Ini kalau difilmkan cantik kali ini Pak Zainuddin ya. Tapi belum buka jurusan perfilman kita ya kan. Zaman Musa juga dialognya luar biasa. Hai Musa, yang di tanganmu itu apa? Hiya asoya, tongkat pula ini. Untuk apa itu? Pertanyaan ini kan bukan Allah nggak tahu ya kan? Allah cerdas, masa nggak tahu itu? Oh, hiya asoya, ahussu ala ghanami. Ini untuk menggiring kambing-kambing saya dan untuk mengambil dedaunan yang tinggi yang tak terjangkau oleh kambing-kambing saya. Oh itu ya, iya katanya. Pikirmu saya kayu biasa. Nah, coba sekarang untuk memantapkan sisi Tuhan itu bersama dia. Ini keajaiban-keajaiban yang disebut mukjizat ya. Coba kau campakkan dulu. Campakkan berubah. Nah, coba kau masukkan tanganmu ke dalam sakumu itu. Lalu tarik kembali. Arahkan. Memancarkan cahaya. Dari sini para nabi itu memperoleh suatu kekuatan tambahan. Dengan adanya mukjizat. Nah sekarang siapa ya? Kitalah. Bagaimana untuk bisa memperoleh semacam kekuatan tambahan. Sementara mukjizat-mukjizat itu cuman dikabarkanlah oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Quran itu mukjizat. Tapi hal ini masih dapat kita telusuri pada hari ini, di mana ketika kitab suci agama lain tak ada dan tak pernah ditemukan ada orang bisa menghafalnya. Separuh, sepertiga tak ada yang bisa hafal kitab suci agama lain. Tapi untuk Al-Quran ini mengapa bisa dihafalkan? Kalau bukan karena faktor mukjizat, ini tentu tak akan bisa dihafalkan. Nah, jadi dalam kaitan Ramadan ini, cobalah kita tingkatkan dialog kita itu bukan sekedar membaca Fatihah yang menjadi sabta marga setiap kita membaca Fatihah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kan 7 ayat itu kan menjadi sabta marga yang diulang-ulang. Coba telusurilah kita bicara dengan Allah. Karena Nabi katakan, siapa mau bicara dengan Allah, bacalah Al-Quran itu. Al-Quran kalamullah. Sasarannya itu pada kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, inilah dia wujud dialog yang tujuannya untuk bisa memantapkan tiap-tiap orang beriman, terutama yang rajin untuk menelusuri kalamullah itu. Makanya di bulan Ramadan, bulan bonus ini, sesederhana apapun kalau kita memperhatikan lebih banyak tentang Al-Quran, mungkin membaca untuk sisi peningkatan bacaan dengan ilmu tajwid,
mungkin kita diskusikan, kita kaji seperti ini untuk menyelami maknanya. Itu semua menjadi bagian daripada tadarus. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak langsung tepuk dada lalu dia diam saja, nggak ada manfaat apa-apa. Perlunya dia menyapa makhluknya. Ini kan untuk pengajaran bagi makhluk yang mau berpikir. Ketika mau menciptakan khalifah di muka bumi, ditantang juga malaikat, diajak dialog. Gimana pendapatmu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disanggah oleh malaikat, ya kan? Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kok itu pula mau diangkat jadi khalifah? Kami yang kerjanya memahasucikan engkau, mentakdiskan engkau. Sepertinya malaikat itu mungkin ada rasa cemburu. Kok dia yang dijadikan khalifah? Kok bukan kami? Buktinya apa? Baik, kalau kamu rasanya agak bukan menyanggah, ingin bukti bahwa yang kuangkat ini benar, dia adulah kedua makhluk antara malaikat dengan Adam itu. Nah, ternyata Adam yang unggul. Mengapa unggul? Peran intelektualnya yang memungkinkan berkembang lebih daripada sekedar malaikat. Maka pengakuan malaikat itu kan setelah kalah di dalam musabaqah di hadapan Allah itu mengaku jujur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada rupanya ilmu kami, cuman spesialis yang kami punya yang kau berikan itulah padaku. Artinya apa? Selamat kepada Adam. Nah, kalau didramatisir, udah mengaku, coba beri hormat kepada Adam, usjudu li Adam. Ternyata ada makhluk yang menyimpan rasa sesuatu. Kenapa kamu tidak ikut sujud? Loh, untuk apa harus saya beri hormat dan sujud kepada dia? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. I am the best. Kok harus sujud? Ini kan bukan persoalan siapa baik siapa tidak, tapi perintah. Itu. Jadi baiklah, maumu apa sih? Kalau memang tak mau sujud kepada Adam, penyakit kecemburuan. Saya ingin supaya dipanjangkan umur saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Untuk apa umur sepanjang? Sepanjang itu untuk apa? Ya, untuk bekerjalah pula, menggelincirkan orang-orang ini. Masih juga diberi kesempatan oleh Allah. Baik, ku beri kesempatan. Rupanya ada garis. Iblis bersumpah, fa bi izzatika fala ughwiyannahum ajmain. Akan kugoda semuanya, anak cucu kawan ini tanpa kecuali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Imanan wahtisaban, itulah beriman penuh kesadaran, penuh keikhlasan. Itulah agaknya yang terselamat daripada godaan iblis ini. Dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak baik dari kalangan ustadz, kalangan pembesar, menjadi korban kawan itu. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini, betul-betul kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa ini benteng, membentengi kamu untuk tidak tergelincir. Benteng itu kan lambang ketangguhan. Inilah yang perlu kita kokohkan sehingga puasa kita ini diharap jangan seperti tahun-tahun yang lewat lah. Tahun ini lebih baik maunya. Lebih baik dari kemarin. Terima kasih dan selamat melanjutkan ibadah. Bil maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.